Hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu, Bunda, mohon jangan terlena melihat kokolingnya, karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng. Wajah kokoling katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalau koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Nasbian. Tampang kokoling boleh sedikit seram. Gimana gak seram Bapak Ibu? Kayak hampir begitu ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya. Baik, salam koko lagi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Bila naik gaji baru kencang, amin ya. Baik, salam koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa idza maritu fa huwa yashfi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana bi futuhil arifin amin ya rabbal hadratal mukarramin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim, ulama, para asatidz, para ustadzah, para tuan guru, para kiai, para habaib, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, panti asuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, untuk khusus segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan, untuk khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seorang pemimpin kita, seorang ulama, juga seorang umarok. Ulama juga pemimpin beliau yang ketika berbicara imun dan iman, kuatkan imun, kuatkan iman, beliau yang menjawab Bapak itu, yaitu Bapak Wali Kota kita, Al-Mukarram Kakanda atau Bapak Kakanda Bapak Haji
Faisal, sarjana SKM, sarjana kesehatan masyarakat, master magister administrasi rumah sakit, SKM Mars. Jadi beliau ahli kesehatan Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara kuatkan imun, beliau ahlinya Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi jangan lupa ada imun, jangan lupa kuatkan imun, kuatkan iman. Kuatkan iman, kuatkan imun. Dua tak bisa dipisahkan. Makanya Pak Wali Kota kita pengajian tetap berjalan. Kita tak perlu banyak perhatikan imun, tapi yang utama iman dan imun. Orang sekarang sibuk perhatikan iman, imun Pak. Iman tak diperhatikan Pak. Berapa banyak orang pakai masker, pakai APD, kena wabah juga Bapak Ibu. Tapi orang yang mikir iman doang, tak mikir imun, banyak masalah Bapak Ibu. Al-aqlu salim, al-jismi salim, akal yang sehat, kadang-kadang tubuh yang sehat. Ibadah terus, tak mikir kesehatan Bapak Ibu. Salah juga Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini ada hak buat tidur, mata buat istirahat, kaki buat istirahat. Iman, imun tak bisa dipisahkan. Ya, Bapak Ibu, nah itu Bapak Wali Kota kita, seorang ulama, seorang umarok. Pokoknya beliau Bapak Ibu ketika diundang tabligh akbar oleh almarhum Bapak Wali Kota kita tahun 2012, almarhum Bapak Haji Khairul. Oke, sini ada undang Khairul kehormatan yang hadir di sini Bapak Ibu yang berbahagia ya. Yang undang sama beliau. Nah, beliau itu waktu kabar Kesra langsung jemput kokolik di bandara, di rumah beliau Ramadan Bapak Ibu. Tak nyangka Allah berikan jabatan hari ini Pak. Tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Allah beri jabatan, tetap aja Allah kasih Bapak Ibu. Pak Wali Kota sekarang Pak kita doakan Pak Bapak Haji Faisal SKM Mas bersama Ibu sekeluarga semuanya, kita doakan dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Allah jadikan akhir hayat beliau menjadi husnul khotimah, tetesan keringat perjuangan beliau Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya sampai dakwah ini Bapak Ibu, acara ini pribadi Pak. Karena suasana pandemi kemarin tapi akan di sampai dapat di Lombok di 20 titik, mungkin selesai ini di Lombok ada sekitar hampir 12 titik. Barangkali kita akan 20 ke Lombok Pak, putaran kedua 30 titik lebih kurang. Jadi pokok ceramah di mana di Sumbar, di Batam Pak, mengajarkan kepada umat kuatkan iman, kuatkan imun. Nah, betul. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bikin acara di rumah ini Pak, ketahuan Pak Wali Kota Pak, disupport sama beliau Pak, alhamdulillah. Disupport dari kendaraannya, penginapannya dan sebagainya, alhamdulillah. Doakan Bapak Wali Kota kita bersama jajarannya, Bapak Sekda juga hadir ya, Pak Yazri, kita panggil Pak Ucok lebih dikenal ya. Hanya, Insya Allah ya, luar biasa nih ya, doanya Pak Wali Kota kita yang kompak, ramah, santun Pak. Pak Kesra kita mengorom Bapak Syarif Kasim, Bapak Syamil Kasim Pak, sangat santun, sangat ramah. DPP Muhammadiyah beliau ini Pak, Masya Allah tokohnya luar biasa. Ya, ada Pak Ni sebagai Bapak Kesra Tekabak dari Bapak Polri, Pak Polri, Pak Muhammad Kasubat kita, banyak kapak-kapak yang hadir pada hari ini Pak, Kasubat kita, kapak-kapak Kasubat kepada semuanya, Pak ada 1, ada 2, 3 dan seterusnya Pak. Mohon maaf sekali satu namanya satu persatu tidak boleh disebutkan namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim, mahabbah pokok kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan para pemimpin kita semua ini, pejuang-pejuang kita, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, Allah jadikan akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Masjid kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Karim, yang banyak berkode insyaallah di khutbah Jumat. Lanjut Bapak Ibu. Kita lihat materi yang lebih tajam lagi Bapak Ibu yang berbahagia di khutbah Jumat nanti. Bapak Ibu doakan satu hari bersama pengurus semuanya. Ustaz Yazid, ini Ustaz Yazid Bu, sahabat akrabnya Bapak Wali Kota kita, teman akrab pokoknya SMP Syekh Umar, teman sekelas, teman seperjuangan, ternyata temannya Pak Wali Kota juga, Masya Allah. Doakan banyak pejuang-pejuang Bapak Ibu yang berbahagia. Di belakang banyak guru-guru pokoknya, ada Ibu Samiati, Ibu Aja Mardian, ada Ibu Umum, banyak guru-guru belakang Bapak Ibu. Pokoknya SD di SD 014 Kumain Barat. Nah Bapak Ibu adik-adik yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, cengai tersuntik cengai. Hanya Wita te Allah iya serai wong trong san Islam serai te jan siang, ngerti tidak Bapak Ibu? Hanya mohon maaf ayah bunda Pak Wali,
Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli Tionghoa. Asli. Pakai short, tidak pakai sin. Asli. Kokolim ini lahir dari keluarga kecil ayah bunda. Lahir keluarga kecil, ibu dari keluarga kecil. Saudara kandung ibunda yang tercinta, satu bapak, satu ibu, cuma 16 bersaudara. Kecil ya Pak ya, 16 bersaudara. Ibunda asli suku laut Bengkalis Pak, di Sungai Alam. Ya, ibunda asli Bengkalis, suku laut. Kalau sekarang ini suku aktif Bapak Ibu. Saudaranya 16 bersaudara ayah bunda. Ayah Kokolim keluarga kecil juga Pak, satu bapak, satu ibu, 13 bersaudara. Asli Tionghoa Bukit Tanjung. Ayah-ayahnya Kokolim itu asli dari Guangzhou, Cina. Hijrah ke Indonesia, terdamparlah di provinsi Riau. Jadi saudara-saudara ayah kandung Kokolim ini Pak, di Dumai, Pekanbaru Pak, ini orang-orang Pak. Dulu kakek Kokolim itu yang punya tanah, termasuk tanah yang terbesar di Purnama. Begitu beliau meninggal, wafat, dibagi-bagikan anaknya Bapak Ibu, sekarang sudah tak ada Bapak Ibu yang berbahagia, tak tersisa bagi Bapak Ibu ya. Nah, ayah Kokolim itu seorang aktivis kelenteng, salah satu pengurus kepala di kelenteng dari Kamboja naik sampai Filipina Bapak Ibu. Dan beliau sudah almarhum, belum sempat masuk agama Islam. Doakan semoga Allah tempatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Kokolim 10 bersaudara. Satu bapak, satu ibu, 10 bersaudara yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad masuk agama Islam sudah berjumlah 7 orang, sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. 2 masih beragama Buddha, ada di Pekanbaru. Salah satunya anggota dewan Pak kemarin di Bengkalis, namanya Edi Dianto. Ya, nah, sekarang sudah selesai jabatan beliau Bapak Ibu. Nah, akhirnya beliau sekarang tinggal di Pekanbaru. Yang satu juga tinggal di Pekanbaru, 2 orang di Pekanbaru. Yang satu masuk Kristen Katolik, ada di Dumai ayah bunda, di Meranti sekarang. Yang Kristen Katolik anaknya 5 orang, yang 4 masuk Islam bawa ke Jakarta. Alumni Unri, ya mereka kerja di Kalimantan, tak betah Kalimantan Pak, dia mekanik, tak sarjana teknik, dia berhenti sekarang Bapak Ibu, dampingi Polri Bapak Ibu. Berdua, yang satu lagi Bapak bawa ke kuliah di Nanjang University, ahli bahasa Mandarin. Guangzhou Nanjang University, dia asli bahasa Mandarinnya, tulisnya lancar Bapak Ibu yang berbahagia. Masih kemarin kerja di sebuah perbankan, dia off Bapak, berhenti. Sekarang dia masih pengen mengabdi di Dumai Bapak. Jadi yang butuh bahasa Mandarin Bapak Ibu itu ada di sini ya Bapak Ibu. Yang kami berkualitas Bapak Ibu yang berbahagia. 2 ponakan Pak yang masuk Islam Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibunya asli Dumai Pak. Bawa ke Jakarta, beberapa tahun kemudian akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Satu bapak, satu ibu, 10 sekarang sudah Islam Pak, sudah 8 orang. Tinggal 2 yang belum ayah bunda, doakan mudah-mudahan barokah pengajian hari ini. Yang 2 Allah berikan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kokolim itu asli Tionghoa. Nama aslinya ketika sekolah SDN 014, 6 tahun di sana Bapak Ibu. Selesai di sana, baru SMP-nya Syekh Umar. 2 tahun Pak. Naik kelas 3 SMP, 94 Kokolim masuk Islam Pak. Langsung diasingkan dari Dumai Pak, hijrah ke Duri. Langsung SMP-nya ILP Mutiara. Setahun selesai, langsung ke pesantren di pesantren Darul Kolam Bintung Jaya di Banten, pesantren alumni Lontor. Almarhum Sayyid Al-Bukhari, Paham Apoy, sama-sama satu Al-Azhar Pak. Di Dumai ini ada sahabat kecil, sahabat SD Pak, namanya Ustaz Robi Aslam. Beliau yang akan berdialog di Dumai Bapak Ibu. Salah satu orang pengurus dari UI Bapak Ibu yang berbahagia. Itu sahabat kecil sekelas sahabat atletik di SD 014. Beliau karena SD, SMP sini Pak langsung ke dokter Bapak Ibu. Ketemu lagi Pak di sini Bapak Ibu. Dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak semuanya Bapak Ibu. Dulu masih kayak kuat-kuat, sekarang sudah kuat-kuat betulan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Kokolim ini Pak aslinya lahir di kota Dumai. Dulu tinggalnya pindah-pindah Pak di Purnama, Adalaga, Opak,
Pak Bukitiman juga Bapak Ibu yang berbuat pindah-pindah Bapak Ibu. Makanya kemarin hari pertama sama Pak Wali Kota, Pak siapa namanya, Pak Darus. Hari kemarin Pak kita belum mulai sampai ke Pak. Ini kedua ini Bapak Ibu. Tadi subuh di Nurul Bahri, total semuanya 23 titik Bapak Ibu. Ini titik yang kedua ayam bunda. Kemarin hari pertama belum mulai sampai Bapak, mampir Pak. Sore-sore hari Wali Kota dia lihat kantor Pak. Masya Allah. Dulu tahunnya kantor Wali Kota lama Pak. Begitu lihat kantor Wali Kota baru, indahnya luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pokoknya ini asli Tionghoa. Nama jinanya Lim Hai Tai. Nah, jangan dipanjang-panjangin Pak. Lim Hai apakah Tai lagi gambar. Jangan dipanjang-panjangin Pak Wali Kota. Maaf, pokoknya itu ingat Pak Wali Kota. Nostalgia pokoknya itu 16 tahun yang lalu pertama kali dinobatkan menjadi 20 finalis DAI TPI se-Indonesia tahun 2005. Jadi kalau di dakwah di daerah kaca itu Pak, dari kontes audisi DAI. Kalau dangdut ada KDI yang terkenal kasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Dina Rosek dan seluruh satu lagi Pak, kita di DAI-nya Pak. Utusan dari Bandung namanya Hariri. Utusan dari Jakarta namanya Zaki Mirza. Yang kedua ya Pak Ibu ya. Utusan dari Bali Riza Muhammad, Usmi ke sini Pak. Utusan dari Papua Kayaki. Utusan dari Riau Pak, Bengkalis, Dumai. Dumai itu ke Bengkalis ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, dulu TPI Pak tak bisa nangkap TPI kalau tak punya para bola. Betul Pak? Pokoknya Pak, kalau SMS Pak cuma sampai 10 besar, langsung dikontrak Pak 20 finalis dari se-Indonesia. Bapak Ibu, nama aslinya Lim Hai Tai. Lim itu marganya marga Lim. Lim Sulyo, Lim Suiking, satu marga. Jadi Bapak Ibu kalau punya orang Tionghoa, Bapak Ibu kenal Lim Sulyo Pak? Kenal Lim Sulyo? Di mana kenalannya Pak Ucok? Orang kaya tahu sama perubahan ya. Jadi kalau kita kenal, pernah kenalan, tahu ya, bahasa ya. Marga marga Lim. Bapak Ibu kalau punya orang Tionghoa, pertama itu pasti marga, tapi bukan marga satwa, marga. Marga itu semak. Marga kamu apa? Wo Lim. Saya marganya marga Lim. Tan main gua, katanya setan. Paling baik punya marga tan, Pak. Suka ada yang namanya setan. Jangan dipelajari Pak. Lim itu marga. Orang Sumatera Barat, orang Sumatera Utara, marganya di akhir Pak. Orang Jawa, marganya di awal. Hai, Lim Hai Tai. Hai itu adalah Muhammad, Abdul, Siti, Ahmad, Siti, Aminah, Sitinya Hai. Tai itu panggilannya Koko Lim. Sudah dipanggil Atai. Dipanggil Atai. Setiap pulang sekolah Bapak Ibu lapor Pak. Setiap pulang sekolah menangis, lapor kepada ayah kandungnya Koko Lim, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai bukan Tai Pak? Pulang sekolah nangis. Kata ayah Koko Lim kan mengikuti tak awal ini bahasa planet Pak. Hari pulang sekolah nangis minta jawab kenapa kamu nangis? Papa, gua iPhone nonton Lim Hai Tai-nya koncong tak jauh Tai. Ayah, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Hai Tai. Ini tanya kenapa? Masa siap orang seganteng saya di sekolah dipanggil Tai? Protes Pak. Akhirnya namanya diganti jadi Rusmantoro. Ya, saya aja ya nama sekolahnya Rusmantoro. Itu teman main SMP Pak. Rusmantoro. Tapi begitu masuk Islam Pak, 21 Juli 1994, pas naik kelas 3 SMP. Naik 3 SMP tinggalkan Indonesia Umar Pak. Izin kepala sekolah masuk Islam. Pindah ke Duri. Masuk Islam di Duri Bapak Ibu tempatnya di Simpang Padang. Ketika diislamkan Pak menggunakan bahasa Arab. Ketika salah pakai bahasa Arab Bapak Ibu, pokoknya disyaratkan pakai bahasa Arab sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Begitu disyaratkan pakai bahasa Arab, lidah pokoknya kerepotan. Dipegang tangan kanannya pokoknya pas tabligh akbar ribuan jamaah menyaksikan Masjid Raya Pasar Simpang Padang. Ananda Lim
hai, tai. Jangan ditanya-tanya Pak. Apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena ternyata Pak Kiai tidak harta, tahta dan wanita. Oh tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah ini Pak Kiai. Ikuti pakai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya perepotan. Asyhadu an la ilaha. Orang Tionghoa Pak diisyaratkan repot. Diulang berkali-kali. Ketika sudah pasti Pak Sekda, Pak Ucok, ya Pak Wali. Ketika sudah pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain Allah, dan aku bersaksi dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ribuan yang mengatakan syah. Allahu Akbar. Syah dari Muslim namanya diganti Muhammad Usman Ansori, titelnya MCC, mantan Cino Celako katanya. Ini yang kasih MCC ini Pak candaan dari ayahnya Kokolin. Jadi Kokolin begitu masuk Islam Pak diasingkan dari keluarga, ketemu kiai Pak di Duri. Namanya Bapak Kiai Haji Ali Muhsin, pengasuh pendiri pesantren Jabal Nur. Siap. Sekarang sudah Pak atau Pak itu ada di dokter kelas mau Pak dari alumni dokter kita semua Pak. Jadi Pak ya, anak beliau itu ada kelas Pak. Ketemu sama beliau dianggap sebagai anak asuhnya Pak. Beliau sudah almarhum Pak. Seorang pendakwah, duri, rumah, seorang pengetahuan ahli kaligrafi Pak. Allah kabarkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini canda ya, jadi jangan diambil hati Bapak Ibu. Jadi begitu dakwah dari kaca, Koko tak menggunakan nama tiga itu Pak. Koko menggunakan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga. Biar lebih akrab sama jamaah, Lim lebih sering dipanggil Koko. Ketika Ustaz ketimbang Kiai. Pak, berangkat dari Kiai Haji Abdullah bin Nasir seorang Kiai. Beliau lebih sering dipanggil AA, Kim. Kimnya Gimnastiar, AA-nya dari Sunda, Aim dari Sunda, Kokolim Tionghoa Kumai. Jadi Kokolim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan NN Lim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, Kokolim ceramah Pak ini Pak, ini ceramah bukan sekedar ceramah. Hari ini Kokolim langsung membongkar tentang keberkahan. Nanti Koko tulis buku ini Pak, penelitian selama 17 tahun. Ini dakwah bil qalam Pak. Dakwah bilisan ngomong tak efisien Pak, tapi dakwah bil efisien. Ini buku penelitian selama 17 tahun. Waktu Pak Wali Kota Munafah Hero Pak tahun 2012 itu penelitian yang pertama. Ini penelitian yang kedua Pak. Ini yang dikeluarkan tahun 2018. Ini sudah habis dari kurang hampir 1 juta eksemplar Bapak Ibu. Ini tak dijual bebas Pak. Bapak bisa dapatkan nanti Bapak Ibu yang berbahagia. Ini Kokolim masuk Islam itu penelitian Pak, karena pengen cari berkah. Begitu masuk Islam, Koko teliti Pak tentang keberkahan. Begitu berapa ilmu keberkahan Koko amalkan Pak, terbukti. Koko tulis begini Pak. Ini jadi buku pengalaman spiritualnya Kokolim Bapak Ibu. Layak bunda, Koko ingin mengajarkan Pak meraih keberkahan. Setuju Pak? Setuju? Karena yang mau menikah Kokolim Pak, Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu dia beriman dan bertakwa. Takwa itu takut Pak. Takwa. Takutnya beda Pak. Kalau takut sama seorang raja yang zalim membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut, betul Pak? Takut sama seekor binatang yang buas membuat kita semakin jauh dengan binatang tersebut. Tapi kalau takut sama Allah bukan membuat kita semakin jauh Pak, tapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kata Pak izin sebentar Pak, karena beliau ada urusan tadi. Ya, doa kiri Pak saja kita masih di sini. Bapak Ibu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Apa Pak? Kuncinya apa? Beriman atau kita raih keberkahan. Ayah bunda, aku mau tanya, ya, Pak, mau berkah nggak hidupnya Pak? Mau berkah? Aku mau tanya, lebih pilih berkah atau lebih pilih sukses? Berkah apa sukses Pak? Yang kita cari adalah berkah. Jadi tema hari ini Pak,
kita raih keberkahan di bulan Muharram ini Pak dengan kuatkan, tingkatkan iman dan imun. Setuju Pak? Kita raih keberkahan ya Pak ya. Berkah sama sukses itu beda tipis. Beda tipis, bukan beda tebal Pak. Orang yang sukses belum tentu berkah, tapi orang yang berkah sudah pasti sukses. Mana dalil kulit? Dalilnya baca ayat bunda surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di sana Allah jelaskan, wa minan nas, maka ada di antara manusia mayyaqulu yang berdoa dan meminta, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia kata Allah, ketika di dunia apa yang dia minta? Dia minta kebahagiaan di dunia. Di dunia minta jabatan yang bagus, minta hidup yang layak, minta rezeki yang banyak, minta kesehatan. Dikasih sama Allah. Tetapi begitu dikasih, tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Tak pernah Pak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat Pak. Yang dapat cuma apa? Dunia saja Pak. Apa? Sukses. Tapi wa minhum yaqulu, tapi ada yang hamba-hamba yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jaga. Tapi ada di antara manusia kata Allah yang berdoa, dia minta kebahagiaan di dunia, minta jabatan, minta rumah, minta mobil, minta kesehatan, dikasih Pak. Begitu dikasih, dia menggunakan sebagian Pak di jalan Allah Pak. Maka dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bahkan dia dihindarkan siksa api neraka alias masuk surga. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Bapak Ibu minta yang mana nih Pak? Minta berkah atau minta sukses Pak? Ya kita minta berkah. Orang yang berkah kejar akhirat, dunia ikut Pak. Tapi orang yang kaya sukses kejar dunia, akhirat tak dapat. Bapak Ibu, makanya hari ini Pak kuatkan iman, kuatkan imun, kuatkan imun, kuatkan iman. Ayat buka yang berbahagia ya. Bu, Pak, mohon maaf, tadi kita bahas. Ini kunci-kunci keberkahan ini Pak Bapak amalkan nanti Pak. Insya Allah Pak, rasakan Pak keberkahan dari Allah Bapak Ibu. Dan kunci-kunci keberkahan bukan dari Kokolim, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun Pak. Pak, 1994 mohon maaf ayah bunda Kokolim masuk Islam Pak. Masuk Islamnya diam-diam. Pas naik kelas 3 SMP saya umarkan. Begitu masuk Islam diam-diam diduri Pak. Yang mensyahadatkan Bapak Ketua Pokok Islam Mandau Haji Abang Mahidin Bapak Ibu. Begitu Pokok Islam diam-diam Pak, pulang ke rumah Pak, 3 bulan ketahuan sama ayah kamunya Pokok ini. Begitu ketahuan, kenapa Islam di rumah Pak? Tak di Pak, tak di rumah Pak. Di rumah ini Pak, ketahuan nanti Bapak Ibu. Tidur di Pak, 3 bulan ketahuan Pak. Iya Pak. Lain kemana? Oh ya dengar nih, itu orang diam-diam masuk Islam ya. Kata bahasa apa? Iya Pak. Hah? Lo orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau orang masuk Islam, kalau orang keluar dari Bapak. Pak, ayah Kokolim itu suaranya kencang. Tapi mohon maaf, tak bisa nyebut. Ngomong hari-hari lu orang bulan hari bulan hari hanya itu paling sulit Pak. Termasuk Kokolim ayah bunda sulitnya untuk Pak, tak bisa untuk Pak. Pertama kali masuk Islam ayah bunda Kokolim belajar Iqra, metode supaya bisa baca Al-Quran Pak. Ya torok. Ketika belajar Iqra cuma 1 pekan Pak, alhamdulillah 1 pekan belajar Iqra langsung bisa baca Al-Quran. Kenapa? Sebelum Kokolim masuk Islam, Kokolim sudah belajar Iqra seorang dari otodidak ayah bunda. Alhamdulillah. Tapi jujur ketika belajar Iqra, otodidak Pak, jujur paling benci tak suka kata nyebut roh. Roh nanti, roh, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra.
Tapi kuncinya apa? Tak kenal putus asa. Nah, Bapak Ibu, ya Bapak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang orang keluar dari Islam. Ayah bunda, gara-gara kau paling mendalami Islam ayah bunda, sampai jatuh cinta kepada agama Islam Pak. Itu kalau di SD 04 berapa? Guru tahu sekali Pak, guru agama. Belajar agama Islam, anak-anak ada yang guru agama boleh Pak. Ada Muhammadiyah, ada 32 juga. Sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Yang bukan agama Islam, silakan kalau mau keluar. Yang non muslim Pak, ada teman-teman lain tak keluar Pak. Pokoknya tak pernah mau keluar. Guru, saya tak mau keluar. Saya pengen dengar guru. Kocok Pak. Setiap peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid, tak pernah tak hadir Pak. Pengen tahu Islam ayah bunda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar agama Islam Bapak Ibu yang berbahagia. Dan ayah bunda baca Iqra 1 pekan Pak. 1 pekan kemudian sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika dalam Al-Quran Pak diasih Pak hijrah ke dunia semangat Pak. Ayah ketemu Pak Kiai Ali Muhsin, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam Integrasi SMP, dipindahkan ke YLP India Semangat Pak. 1965 selesai, langsung pokoknya dialihkan di Pondok Pesantren Modern dan Kolam Bintung Jayati Balaraja Banten, Pesantren Alumni Gontor, almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Pak Apoy Walipen. Kita ini sama-sama satu alma mater di Pesantren dan Kolam cabangnya Latan Saji Panas Banten, Pesantren Alumni Gontor. Sahabat Kolekah itu Sotomi Aslam, sahabat kecil. Bapak Ibu, 1999 selesai aliyah, pokoknya tak langsung kuliah Pak. Pokoknya penasaran sama agama Islam ayah bunda. Pak Sekda, Pak Syawir, Pak Muhammad, ayah semuanya. Pokok berangkat mana Pak? Berangkat ke Jawa Timur. Berangkat ke Jawa Timur di Malang. Apa ini Malang ayah bunda? Pokoknya pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Dari Islam yang ke 5 tahun, pokoknya mulai menghafal Al-Quran ayah bunda. Alhamdulillah dijawab di Malang. Makanya pokoknya ini sakit ngomong Jawi, saya ngomong Inggil Pak. Kalau sakit ngomong Jawi, saya ngomong Inggil. Mereka wanita tak baik, yang Jawi sinten Pak. Ayah saya Jawi ngomong betul. Bukan ya, ke Jawa ya. Sakit ngomong dia yang ngomong bisa kata Jawa yang harus Bapak Ibu. Nanti mondok buatan Malang, kali nonton beriga Bapak Ibu. Pernah ngomong di Malang 2 tahun Pak. Roma ini sakit bisa. Madio yang tengah-tengah bisa Pak. Ngopu, nah ngopu ini kasar Pak. Banyak kan main ngopu Bapak Ibu. Ya, kalau panjenengan dipakai on, koin, kasar Bapak Ibu. Sampean sedang Bapak Ibu. Panjenengan itu yang halus Bapak Ibu. Panjenengan balik tidak undi, nah itu kamu mau kemana Pak? On hari nanti, nah itu kan kasar Bapak Ibu. Nah, di sana ngambil menghafal Al-Quran Bapak Ibu. Alhamdulillah ayah bunda 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah, pokoknya menyelesaikan penghafalan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Wahada ni'jazul Quran, inilah salah satu mukjizat. Kehebatan Al-Quran, ya Rasulullah SAW pribadi rasakan Pak. Betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal Pak. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Al-Quran. Pokoknya punya anak perempuan. Pertama anak perempuan ya kita. Tamat TK Al-Azhar Cibubur Jakarta Timur. Langsung ini anak Pak, pokoknya letakkan di pesantren tahfidz Al-Quran anak-anak Kudus Jawa Tengah Pak Arwania. Dia nanti Al-Quran. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang hebat boleh? Bukan anak yang hebat ya. Yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu kehebatan mujizatnya Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dihafal ayah bunda. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 pokoknya berangkat ke Jakarta. S1-nya di situ PTII Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Lebak Bulus Jakarta Selatan, S1-nya gratis beasiswa. Kenapa? Karena membawa hafalan Al-Quran 30 juz. Sekarang saya PTII itu Pak, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya, dulu sebagai di Depak, di Depak Pusat. Sekarang saya ketua Rektor PTII, sekalian ketua umum Majelis Majelis Istiqlal ayah bunda. Nah, S1-nya gratis Pak. Jadi bagi Bapak Ibu ayah bunda yang sini hafal Al-Quran ayah bunda, anak-anak yang hafal Al-Quran, silakan Pak. Ini kuliahnya gratis. Di PTII banyak kurang, di kuliahnya III Pak. Syaratnya kalau 3 lulus, kuliahnya gratis. S1 selesai 2005, dapat titel Pak. SI Sarjana Al-Quran. Tahun 2005 terusnya S2 masih di PTII, jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat
Jadi mohon maaf ayah bunda, kita tak panjang lebar Pak. Jadi coaching keberkahan ini bukan dari Kokoling ya Pak ya, tapi dari mana? Dari Allah dan Rasulullah. Kokoling hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Ayah bunda, mohon maaf, Bu, Pak, mau berkah nggak Pak? Kita buka sebentar ya Pak ya. Ini berkah itu Pak begini. Sukses itu hanya dunia, berkah itu sukses dunia dan akhirat. Kokoling, sukses lambangnya apa Pak? Sukses itu lambangnya duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Betul ya bunda? Bapak kalau banyak duit Pak, orang sukses Pak. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah, betul Pak? Orang sukses. Tapi mohon maaf Pak, belum tentu berkah Pak. Betul? Sekarang begini ayah bunda, mau aja Pak. Duit yang sukses itu kita ubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia yang sebentar ini yang mana tak abadi Pak. Bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Setuju Pak? Pak, makanya orang Islam itu berjuang kata Allah. Pokok ketika apa? 30 juz Pak. 114 surat. Ketika Al-Quran mengajarkan perintahnya berjihadlah kamu, jihad itu berjuang Pak. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Pakai apa? Pasti pakainya di amwalikum wa anfusikum. Pertama dengan harta dulu Pak. Itu baru dengan jiwa kita. Dengan harta dulu Pak. Artinya apa? Karena harta dalam sukses rubah jadi berkah. Ayah bunda, sukses lambangnya duit. Tahu duit Pak? Bunda tahu duit kan? Kelihatan wajah-wajah tawaduk, tahu mana duit. Ini adalah duit Pak. Ini adalah duit. Nih. Ini adalah duit. Salah Bapak Ibu. Tak masalah Bapak Ibu. Ini duit apa tisu Pak? Mas Aida, Pak Kesra kita yang luar biasa. Saya Yazid. Ini bisa bantu Pak Muhammad. Pak Kami yang mana Pak? Di belakang ya Pak ya. Oh Pak Muhammad kita. Tadi belum kenal Pak siapa namanya Pak? Pak Kiai Zafar. Ada lagi Pak yang lain Pak? Tokoh-tokoh yang lain Pak ya. Nanti kita kenalan insya Allah. Pak, di sobat duit. Di sobat duit. Di sobat duit. Coba satu pemuda yang sini. Sebentar ya. Pak. Yang pemuda yang mana aku panggil Pak? Satu orang saja Pak. Adida yang sini aja, tidak yang ini boleh. Pakai masker tidak, ada maskernya tidak. Nah, dia yang pakai masker, ya. Kita tetap prokes Pak. Protokol kesehatan kita jaga jarak sedikit. Pokoknya coba ceramah pakai masker Pak, kenapa? Nggak bisa. Ya. Tidak. Sudah berlanjut, pokoknya Adida saja ya. Adida itu kan lebih kakak atau Adida? Adida saja ya. Atau kakak tidak? Tidak ada. Adida, sudah pernah jumpa Kokoli belum sebelumnya? Belum ya? Berarti kita belum kenalan. Adida, jangan sebutkan namanya. Kokoli itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya Pak. Coba Adida, tatap mata Kokoli. Kelihatan. Adida ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ya Pak? Rapi Ahmad Pak. Sudah pakai masker, pakai peci, pakai baju seragam Melayu Pak. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Rapi Ahmad. Tidak Rapi Ahmad sih tidak. Itu Ahmad itu Ahmad Fatih, Ahmad Untuk Ahmad itu tidak. Ada Rapi Ahmad sih. Pokoknya bisa mengajarkan anak doa peminat iman. Kerapian kebersihan pakar kita orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad, bukan Rapi Ahmad Pak. Rapi Ahmad. Oke tidak. Ini tisu apa tidak? Tisu. Coba ambil satu tidak. Jangan dirobek ya tidak ya, jangan dirobek. Sebentar tidak. Kalau itu tisu tidak, mohon maaf. Ini namanya apa tidak? Sebentar. Nih, buka ambil dulu sebentar. Nih, namanya apa? Panci. Ini pancis. Ya Pak ya, kalau di Sumbar kemarin Pak, bukan tua namanya Pak. Cakui katanya, cakui. Cakui ini kalau bahasa Sumbar sampai dia, ini bahasa Indonesia korek api gas. Apa dia? Korek api gas. Warnanya apa? Merah. Kokoli itu Pak suka warna merah Pak. Berani Pak. Merah, betul Pak? Masih baru kan?
Masih baru? Masih baru tidak? Karena baru beli. Masih baru ya Pak? Bapak Ibu perhatikan Pak, masih baru Pak? Oh, rapinya masih baru Pak? Oke, tidak, mereka mau rapinya tidak. Tisunya minta bagian hukumnya mana? Tisu belum? Lepas. Sekarang bakar, coba bakar aja. Tidak, tangan kiri pegang duit. Sudah, tangan kanannya begini. Gaya sama ya, gaya sama. Oke, coba digenggam. Masukin. Tidak tinggi hitam putih, Pak. Hitam putih. Hitam kereta api. Adi dan hitam banyak yang menanti. Yang kuat tidak kuat. Korek apinya mau kita pelintir, Pak. Ini namanya cerdir. Ceramah dengan ilusi. Pokoknya itu supaya ceramah pakai sulap, Pak. Dapat gelar dari Transdudung dari ilusionis. Pengalaman dari publik dan publik Pak. Karena mau ceramah itu pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berjawab pakai media gamelan dan wayang. Pokoknya pakai sulap Pak dan barongsai Pak. Ceramah pakai barongsai dari berubah Pak. Perjuangannya Wali Songo. Bagaimana bisa dimainkan dengan barongsai Pak? Nah, itu unik Bapak Ibu. Namanya grupnya kayak Pokolim Sinema. Itu terjadi Pak. Pokolim itu lagi bangun Pokolim Center. Itu dalamnya 17 Pak. Ada pesantrennya Pokolim Konten KLC. Ada Pokolim Child TK-nya Pak. Pokolim Kampus Depan Tingginya Pak. Nanti di dalamnya itu ada Masjid Wanita, ada sinemanya Pokolim Sinema KLC. Itu punya barongsai Pak. Ceritanya kan Wali Songo dan sahabat namanya barongsai Pak. Nah, itu gua dapat tanah wakaf di Kuansi Pak. Lebih kurang 6,5 hektar. Lagi cari rumah Pak. Mudah-mudahan lewat rumah Pak. Kalau pengen mau beli rumah Pak, kita pelajaran sendiri ya. Nah, mudah-mudahan dapat tanah wakaf di rumah ini Bapak Ibu ya. Kita mau pesantren Pak. Tahfidz Al-Quran dan kita buka air di sini Bapak Ibu. Tidak. Genggam. Belum ekor dulu. Oke ya. Genggam yang kuat. Sholawat ya. Kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap baca mantra. Simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ayah muda, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokoknya itu berupa sulap-sulap yang tak Islami, menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Ya, dapat dulu tidak? Belum bengkok. Genggam yang kuat tidak? Genggam yang kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bengkok langkau. Tengok Pak. Kamera langsung. Tengok. Bapak itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya merokok. Mulutnya mamat, tapi kalau tak ada suara Pak. Subhanallah. Dibukan pan mata. Trans 7 kata Koko Arwana. Inilah dia. Kokolin hanya. Bukan Kokolin Pak. Ini Kokolin Pak. Bukan Kokolin Pak. Tidak bisa lurusin lagi kan? Lurusin lagi coba dulu. Lurusin lagi berarti itu korek mainan Pak, kan? Lurusin lagi bisa? Gak bisa, tak bisa ya? Tidak, nggak usah khawatir. Nanti Koko akan tarik sulap. Koko itu ahli yang buat tarik sulap Pak. Lampu kita kan bisa nyala Pak. Ya, pada tenaga Pak. Itu sulap boleh Pak. Kalau pakai auranya emosi pakai warna merah. Pakai auranya aura gembira warna biru Pak. Kalau pakai auranya aura ibadah jadi warna putih. Macam-macam Pak. Linggis, bongkring itu deh Pak. Nah lihat hitam putih Bapak Ibu. Tamu spesial Islam itu indah Pak. Kalau mau damai Indonesia Pak, tambah itulah Pak. Karena fokus materi Bapak Ibu. Nah, kalau dijual, TV itu macam-macam pakai sulap Pak. Namanya cerdik, ceramah dengan ilusi. Ya, linggis mau beri rekodingan. Aku beton, oke backlog. Kalau saya tahu, akhirnya backlog Bapak Ibu. Ini bagaimana menggunakan benda-benda keras, apalagi menggunakan hati seorang wanita. Betul Pak? Nah. Nanti Bapak, mohon maaf ya Bapak itu kalau punya istri
hatinya keras Pak, tak mau taat kepada suami. Bapak kasih buku ini Pak, suruh baca Pak. Kalau dapat hidayah, insya Allah anak Pak jadi istri yang soleha. Bu, ibu nanti kalau punya suami hatinya keras, tak sayang sama istri, sayangnya cuma ketika masih sebelum nikah. Belum nikah, calonnya jatuh, aduh saya hati-hati jalan di mana yang sakit. Begitu udah nikah, makanya mata kamu mana? Jangan terjebul. Nah itu salah boleh ya, Pak. Semakin sayang nikah, semakin sayang Pak. Punya suami tak sayang sama istri, tak sayang sama anak, kasih buku ini. Suruh baca Pak. Dapat hidayah, insya Allah tidak jadi suami yang sayang sama istri dan anaknya. Termasuk bapak yang kalau punya anak, Pak, punya anaknya keras, disuruh sholat susah, tak sayang sama orang tua, tak berbaca, kasih buku ini Pak. Dapat hidayah, insya Allah jadi anak yang sayang sama orang tua. Ini perusahaan Jakarta Pak, karyawan yang baca buku ini Pak. Begitu dah hidayah Pak, dia hajikan orang tuanya Pak, dia umrohkan orang tuanya Pak. Dia harus sadar Pak, kunci keberkahan itu syarat ada di kedua orang tuanya dan ibu yang berbahagia. Betul Pak? Nanti baca Pak ya. Ini banyak kali berkali keberkahan bapak ibu yang berbahagia. Tidak. Ini namanya korek api gas ya. Korek api gas. Ini namanya duit. Lambang sukses. Ya Pak? Namanya apa? Duit. Lambang sukses. Kita rubah jadi berkah ya Pak ya. Ini baru memberi kita kebahagiaan dunia Pak. Lupa Pak, bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di akhirat Bapak Ibu. Betul? Ini pandainya duit. Nama asli uang. Pandainya duit. Tidak. Dia ini kalau masuk di Sumatera Barat tidak. Di daerah Padang sekitarnya namanya berubah jadi pinti. Kayak orang Padang situ Pak. Boleh bahasa Padang. Bahasa Padang itu bahasa yang paling gampang. Kalau tak panjang-panjangin, pendek-pendekin aja Pak. Kemana jadi kamar, siapa jadi siap, berapa jadi barang. Kalau Bapak dipanjang-panjangin Pak, hidung jadi hidung, mancung jadi mancuang, kuping jadi taringo. Bapak yang ada nih Pak. Kalau kuping yang taringo. Pokok ceramah itu kan disumbar Pak, sampai Jawa, sudah sampai ke Sulawesi Selatan Pak, Asama, posisi macam-macam Bapak Ibu ya. Boleh pada masuk Sumatera Utara, berubah lagi tidak jadi hebat. Betul? Masuk Sumatera Barat, Bandung sekitarnya orang Sunda berubah lagi Pak, dari Atos dan Acis. Atos dan Acis. Nama gaulnya Mani, nolak, no cry, no money, no dog, no kancing, no mall. Atau kita ada kancing ya. Ini kalau no kancing, no mall Pak ya. Tapi nama gaulnya Mani. Tapi kalau masuk di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Ada fulus, tak ada fulus, manfus. Pak, ini duit, tidak 2 menit dulu ya. Nanti aku panggil lagi tidak 2 menit ya, boleh sebentar. Terima kasih tidak ya. Tidak, silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya ya. Sebentar. 2 menit tidak ya. Pak, maaf kita tak pakai Bapak. Belum, pinjam dulu Pak, pinjam dulu. Namanya apa ini? Duit Pak. Pak, mohon maaf. Duit ini adalah sukses. Rubah ya Pak ya. Jadi berkah demi Allah Pak. Rubah jadi berkah. Bapak cari duit sehari semalam capek Pak dunia Pak. Tak apa-apa rubah jadi berkah. Demi Allah rugi selama-lamanya. Wallahi Bapak Ibu, demi Allah. Moga aja nanti Pak, jaga dia berkah Pak. Makanya Islam itu masternya Pak cuma satu Pak. Laksanakan tulisannya 5. Apa itu? Syahadat sudah, sholat, zakat. Zakat itu sedekah. Sedekah terbagi 2, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib, zakat. Zakat terbagi 2, zakat mal, harta, sama zakat fitrah. Setelah itu sedekah sunnah Pak. Jadi zakat atau sedekah Pak, namanya sedekah wajib, zakat. Aqimus sholat, wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat Pak. Itu satu paket tak bisa dipisahkan. Satu paket Pak. Bapak sholat, tak bayar zakat, tak sedekah wajib Pak. Sia-sia Pak berkahnya Pak. Bapak sedekahnya rajin, sedekah wajib tak mau Bapak keluarkan. Sholat Pak, tak sholat, sia-sia Pak. Keberkahannya terhambat Pak. Dikunci Bapak Ibu. Itu masternya Pak. Karena sholat itu tiangnya agama Pak.
Sholat itu gantinya zakat, sedekah dan sholat dan sedekah, sedekah lagi. Nah setelah itu Pak baru sedekah sunnah Pak. Baru sedekah sunnah, terima gaji ini belum dibagikan Pak. Nah, sisakan dulu Pak 20% Pak, minimal Pak. Itu bukan hak kita Pak, itu milik anak-anak yatim, fakir miskin, mu'afah sebagainya. Bukan hak kita Pak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di harta kita itu ada orang fakir miskin Pak yang kita tentang kita Bapak Ibu. Pak, duit mana ngomong? Kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Betul Pak Bu? Udah mohon maaf ya. Pokoknya sudah meneliti Pak, sudah ngecek. Ketemu di Jakarta Pak tunanetra Pak. Pokok punya uang anak, uang monopoli, uang mainan Pak. Kaget. Orang tunanetra Pak. Dia artos Pak. Buat anak kasih. Dia apa Pak? Dia mah duit palsu. Tunanetra tahu Pak. Bahkan orang gila sekalipun tahu kalau duit. Betul? Pak, wajahku biasa-biasa saja, fisik lemah. Nama aku duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan, aku sudah sangat terkenal Pak. Dari kalangan anak adik orang yang tahu apa itu. Pak, wajahku biasa-biasa aja. Perhatikan ayah bunda. Ini ada gambar-gambar wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Betul ayah? Betul ya Pak ya? Banyak pahlawan. Diabadikan. Fisikku juga lemah. Aku lemah. Aku bisa diremas-remas, bisa dirobek-robek, dicoret-coret, dibakar, bahkan bisa dibuang kemana saja. Kenapa? Karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul Pak? Kau mau tanya ayah bunda, Bu, ini ibu-ibu yang ada di Pak, ibu calon-calon penghuni surga semuanya Pak. Terutama bunda-bunda yang bagian depan ini. Ini kelihatan wajah-wajahnya semuanya penuh bercahaya. Karena kena sinar pantulan matahari. Insya Allah calon penghuni surga ya bunda ya. Bu, mau tanya Pak, orang bisa naik haji gara-gara punya apa? Punya duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Betul? Hati-hati ayah bunda yang tadi Pak. Pak, jabatan, baik jabatan pemerintah atau pemerintah tadi Pak, jabatan bisa hancur gara-gara ini Pak. Duit. Betul? Betul Pak? Orang bisa masuk penjara gara-gara duit. Sahabat, saudara bisa berkhianat gara-gara apa? Duit. Suami istri suka bertengkar Pak, suka berantem Pak, gara-gara duit. Betul Bu? Udah pengen masuk surga enggak? Jadilah istri yang solehah. Betul Bu ya? Bu, jangan suka berantem gara-gara ini. Kalau rumah tangga berantem gara-gara duit, kelihatan Pak, ciri-ciri rumah tangganya tak berkah. Berkah itu Pak ziyadatu alal khair. Pertamanya kebaikan-kebaikan Pak. Kalau bicara keberkahan itu Pak, tak ada kebahagiaan rumah tangga, tak ada kebahagiaan hidupnya Pak. Lalu banyak musibah, banyak buruk, kehilangan, kecopetan, termasuk sakit Pak. Sakit itu Pak salah satu ujian dari Allah, bisa ujian, bisa itu musibah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Bu, jangan suka berantem sama suami gara-gara duit ya Bu ya. Suami itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya Bu. Kata Al-Quran Pak. Jangan suami ibu tukang ojek, ibu minta mercy. Ikan kembung di air payau, tak nyambung layau. Nah, Pak, begini Pak. Bapak mau nggak Pak? Supaya Bapak tak berantem sama istri gara-gara ini Pak. Demi Allah ini Pak, Bapak sudah praktekin Pak. Bapak itu biar tak berantem gara-gara duit, nanti tenang Pak. Gampang caranya Pak. Setiap Bapak terima gajian nih Pak. Terima gajian. Langsung ini Pak, kasihkan semuanya kepada istri kita Pak. Semuanya Pak. Jadikan istri kita menteri keuangan dalam rumah tangga. Betul nggak Bu? Betul Bu? Tapi rata-rata laki-laki itu egois Pak. Mentang-mentang dia cari duit, tak mau semuanya dikasihkan Pak. Rata-rata laki-laki itu egois. Betul nggak Bu? Makanya Koko ini Pak tak suka sama laki-laki. Tak suka Pak. Laki-laki itu egois Pak. Bu, Bapak kalau punya duit
perempuan, ingat Pak, dia pintar cari duit. Pintar cari duit Pak. Bapak simpan kemana saja ketahuan Pak. Bapak simpan di kolong kasur Pak, nah, ketahuan Pak. Karena istri kita pintar cari duit. Bapak simpan celananya Pak, ketahuan Pak. Karena perempuan itu pintar cari duit. Bu, ibu kalau dengan itu, nah ibu, ketika ibu jadi menteri keuangan, ibu amalkan Pak, kau tak pernah pegang duit Bapak Ibu, tak pernah pegang duit. Semua kasih istri Pak, pegang Pak. Istri yang soleha. Gimana caranya? Ketika ibu pegang duit, mental rubah Pak, rubah. Ini duit jangan dirubah jadi sukses Pak, jangan. Gimana duit 100.000 jadi 200.000 itu pikirnya sukses Pak. Dikemani oleh putar Pak, itu sukses. Pertama, mindsetnya bagaimana ini duit lama sukses, rubah jadi berkah. Itu dulu Pak. Rubah jadi berkah. Gimana ya Pak? Caranya gampang Pak. Ini sudah diamalkan oleh istri Pak. Masya Allah. Ternyata dahsyat luar biasa Pak. Bu, ketika ibu pegang duit Bu, pertama ibu jadikan itu berkah. Gimana Pak? Caranya gimana? Caranya gampang. Dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Lagi Pak. Dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Kebutuhan yang mana Pak? Pertama kebutuhan akhirat Pak. Apa kebutuhan akhirat? Bu, pegang duit langsung pisahkan 2,5%. Sedekah wajib Pak. Itu Pak. Ini bisa dulu Pak. Apa 10 juta 2,5%, kalau 10% 250.000. 2,5% bagi nih Pak. 200.000 dibagi 10 juta, 100.000, 10%. 2,5% paling kecil Pak. Itu bagiannya Pak. Cuma sekitar berapa? 100 cuma 25.000 Pak. Nah itu ke uang kita Pak. Sedekah Pak. Bisa ini ya? Ini sedekah wajib Pak. Jangan sampai dimakan sama anak kita Pak. Ini bukan hak kita Pak. Bisa ini. Kebutuhan akhirat. Setelah itu baru kebutuhan dunia. Apa kebutuhan dunia? Ibu dahulukan dulu kebutuhan dunia apa Bu? Bayar listrik tiap bulan, bayar wifi kalau punya wifi, bayar kontrakan kalau dia kontrak, bayar cicilan kalau punya cicilan, bayar anak sekolah setiap bulan, bayar listrik. Selesai itu Pak, baru keinginan. Apa keinginan yang pertama? Keinginan akhirat Pak. Baru sedekah sunnah Pak. Kalau mau sedekah sunnah Pak, tak ada masalah. Ini sedekah sunnah namanya Pak. Sunnah dikerjakan apa pahala, tinggalkan tak berdosa. Baru itu kesenangan dunia ya Bu. Apa kesenangan dunia? Stabilitas, beli baju. Pertama kebutuhan dulu Pak, baru keinginan. Paham Bu? 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 Nah Ibu ya, calonkan kebutuhan baru keinginan. Ya, Bapak Ibu, suami ini sudah berantem gara-gara duit. Terakhir Pak ini Pak, orang bisa masuk neraka selama-lamanya juga gara-gara duit. Gara-gara apa? Ketika hidup dia tinggalkan hutang piutang. Ketika punya duit, tak mau dia ada hutangnya Pak. Sampai dia tinggal dunia, rohnya terkatung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah Pak. Sebelum hutang piutang dia selesaikan. Apalagi Pak, makanya dalam Islam itu Pak harta warisan, namanya waris. Ketika kau mengajarkan sebelum harta kita kalau punya harta Pak, sebelum dibagi para ahli waris kita Pak, wajib yang pertama selesaikan hutang piutangnya. Bagaimana kalau punya hutang punya harta? Tak ada apa dengan hutangnya Bapak Ibu, tak ada yang ikhlaskan hutangnya Bapak Ibu. Ruhnya terkatung ada lagi dan dunia. Ini ada berkata itu Bapak Ibu. Nanti makanya Bapak Ibu mohon maaf ayah bunda Pak, kita kemudian Bapak. Nanti ayah bunda yang punya hutang Pak, Bapak amalkan ini demi Allah Pak. Yang punya hutang tak selesai Pak, Bapak tahu rahasianya Pak. Bapak Ibu ketika kerja Pak, sholat tak dijaga, zakat tak dikeluarkan Pak. Nah, tak berkah Bapak Ibu. Banyak hutang, banyak masalah. Kenapa kamu katakan, pokoknya saya tak cukup, tak bersyukur Pak. Saya lagi susah. Pak, jadi ucapannya itu apa? Dia dilihat lagi susah, tak cukup, lagi banyak kebutuhan. Itu apa? Sekali banyak kebutuhan Pak, banyak masalah Pak. Sementara di luar banyak orang yang bisa daripada kita terkait yang berbahagia. Bu, Pak, tadi yang punya hutang, Bapak amalkan ya Pak. Ini ada amalan khusus dari Muhammad Pak. Doa khusus amalan khusus yang punya hutang Pak. Pokoknya pernah punya hutang pertama di Pak, cuma 3 kali cuma Pak, selesai Pak. Langsung amalan dari Muhammad Rasulullah SAW. Apa amalannya Pak? Nanti pada sini Pak, ini kalau dibaca lebar panjang Bapak Ibu.
kurang 1 jam 30 menit. Nanti 1 jam, jam 10 lewat 30. Nanti baca terima ya. Kita jam 11 sudah selesai Pak. Karena kita mau Jumatan. Bu, amalkan di sini Pak. Nah, yang punya masalah yang lain amalkan Pak. Bu, Bapak Ibu, jadi orang bisa masuk ke surga gara-gara duit. Bapak Ibu yang terakhir Pak. Bapak Ibu, duit pernah ngomong begini. Ayo kita. Terakhir, aku duit bisa menebus obat kalian di apotek. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Maka punya duit sombong Pak. Kenapa? Dia kalau sakit bisa kemana-mana, bisa berobat, dia bisa berobat ke Amerika, bisa ke Jerman, bisa ke Singapura, bisa bayar dokter yang termahal, bisa beli obat yang termahal. Tapi pulang tak ngomong sembuh. Kenapa tak sembuh? Duit dia bukan Tuhan Pak. Dia hanya bisa membayar dokter, dia hanya bisa bayar rumah sakit, dia cuma bisa mengobati Pak, tapi dia tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu? Allah. Iman Pak, percaya kepada Allah, percaya dengan firman Al-Quran surah Syu'ara ayat 80. Wa idza maridu fa huwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan Pak. Ayah minta mohon maaf, di sini ada yang sakit. Mohon maaf Pak, kita sendiri selesai. Ini pengalaman spiritual Pak. Penting buat masa pandemi Bapak Ibu. Pak Bu, ayah minta mohon maaf. Di sini ada yang sakitnya. Ada yang sakit, ini rahasianya Pak. Rahasianya. Kalau punya penyakit ada dua Pak, medis, non medis. Kalau penyakit medis, cari dokter Pak. Sudah ke dokter tak sembuh juga, berarti penyakit non medis. Kalau penyakit non medis, berarti goib. Bapak ruqyah Pak, ruqyah syariah. Ini amalkan sini Pak. Ini ada dua ruqyah syariah Pak. Ya, jin santai sini Pak, semua Pak kalah sama ini Pak. Karena ini jambi-jambi dari Al-Quran Pak dengan ruqyah syariah. Bapak ini kalau yang kesurupan Pak baca aja nih Pak. Cuma nggak sampai terlepas Pak. Apa-apa luar biasa Pak. Yang terlepas aja pada kali kita kalau di Bapak Ibu. Kita nggak ada ruqyah Bapak Ibu. Ini kalau ini panjang Bapak Ibu. Ini ada dua ruqyah amalin Bapak Ibu ya. Yang santai di semua orang Pak, jangan main di isengin Pak. Nggak usah khawatir Pak. Amalkan dua ruqyah ini Pak. Bapak Ibu ada yang sakit. Ini amalin Pak. Puji berkat. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Pak. Bu, kokoli. Anakku sudah 4. Sekarang istri lagi hamil Pak. Putra yang kelima, insya Allah. Bapak Ibu, kokoli anak yang keempat lahir rumah sakit Umi Pak, Bogor. Rumah sakit yang Islami Pak. Habib Rizik kemarin coba di sana Bapak Ibu. Anakku lahir di sana Pak. 3 tahun yang lalu. Lahir sehat walafiat. Sehat. Hari yang kedua badannya menguning Pak. Yang tadinya bisa diam Pak. Tak bisa bersuara Bapak Ibu. Menguning. Dokternya bingung Pak. Cek lab langsung. Begitu cek lab hasilnya apa Pak? Hasilnya adalah anak kokoli katakan kelainan ginjal Pak. Ustaz, iya dokter. Mohon maaf Ustaz, ini waktu saya lihat di cek lab ini anak Pak Ustaz ini yang bayi ini punya kelainan Pak Ustaz. Kelainan apa dok? Kelihatannya punya penyakit ginjal Pak Ustaz. Protes Pak, dok. Anak saya masih bayi. Dia belum makan, belum mencerna makanan. Bagaimana kena ginjal dokter? Ah sudah Pak, kamu debat Pak. Kenapa? Kau ingat sabda Rasulullah. Apa kata Rasul? Apabila suatu urusan kau serahkan pada orang yang bukan ahlinya, bantah desa. Tunggu hancur aja Bapak Ibu. Betul Pak? Dokternya ahli medis Bapak Ibu. Kalah Pak. Silakan dok. Saya percaya dok. Gimana terusnya dok? Anak kokolin masih masuk ruangan ICU kan? Ini sudah gawat, sudah parah. ICU dok? Iya. Kalau ICU itu orang dewasa. Karena dia masih bayi, namanya NICU. NICU Pak, aduh Pak. Dimasukin ayah bunda, masya Allah ayah bunda dia selang Pak dimasukin Pak. Sampai ke lambung. Buat masukin asupan makanan Bapak Ibu. Asupan nasi orang tuanya Bapak Ibu. Ini kabel, tempel ke arah. Ton, dalam lambung Pak. Nangis Bapak Ibu. Bayi. Begitu masuk ruangan, banyak bayi Bapak Ibu. Yang masuk ICU Bapak Ibu, yang masuk ICU. Ada yang kurang hampir 5 orang Bapak Ibu. Berapa 5 orang Bapak Ibu? Lihat. Hari kedua ibunya teriak Pak, ini bayi meninggal. Hari ketiga keempat ada lagi yang meninggal Bapak Ibu. Bayi makin lemah. Ayah bunda, Bapak percaya Pak, ini
imun dan iman. Allah yang menyembuhkan Pak. Di samping ICU ada musola kecil Pak. Dalam musola itulah ayah bunda kompoling Pak ibadah Pak. Tak keluar Bapak Ibu dan masa Bapak Ibu. Malam kontrol angkut pantau betul Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ada musola untuk ibadah. Tiap malam apa? Malam sholat hajat, sholat taubat, tidur sebentar, bangun sebentar, langsung sholat tahajud, sholat tasbih. Pokok minta kepada Allah. Yakin firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar. Sabar ridho atas Allah Pak. Ikhtiar ke dokter Bapak Ibu. Wassalah bantu dengan sholat Pak. Pokok minta kepada Allah Pak. Minta Allah sembuhkan penyakit anaknya Kokoli. Karena Allah yang maha penyembuh. Sembuh nggak Pak? Tak sembuh Bapak Ibu. Kok tak sembuh Kokoli? Masih ada yang kurang Pak. Abang nelpon, Kokoli selamat ya atas kalian putri yang keempat. Aduh Bang, mohon maaf, anak murid belum selamat Bang. Sekarang masih belum muncul. Masya Allah Kokoli, kita bantu dengan doa yang Kokoli. Bang, kalau saya sama tak cukup bantukan doa. Tolong bantu dengan sedekah. Bantu dengan sedekah Pak. Karena sedekah itu kata Rasulullah, as-shadaqatu tarudul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang akan keluarkan Bapak Ibu bisa menolak musibah dan menyangkat umur. Kata as-shadaqatu tamna'u maitatasuk. Sedekah bisa menghormati suruh khotimah. As-shadaqatu tasyuddu sab'ina baban minasuk. Sedekah yang keluarkan Pak, karena wajib oleh sunnah Bapak Ibu bisa menutup 70 pintu keburukan. Sedekah, abang tolong sedekah atas nama putrinya Kokoli. Sedekah dia Pak. Bagaimana cara Kokoli sedekah? Akun yang sedekah atas nama putrinya Kokoli. Bahasa Arab, nawaitus sadaqatan atas nama apa? Yang anaknya sakit, orang tua baik sedekah Pak. Atas nama apa? Orang tua kita Pak. Bapak sedekah Bapak Ibu yang berbahagia. Sedekah Pak. Koko Pak, bapak sedekah. Istri, umat, ada berapa di ATM? Sekian Pak ya. Tolong sedekah kali uang, sedekahkan Pak. Bapak tahu keajaibannya Pak? Hari ke-12 coba cek kembali Pak. Ginjalnya Pak sudah tak ada penyakit sama sekali Pak. Sehat walafiat. Sekarang sudah usia 3 tahun Pak. Alhamdulillah berkah dari sedekah Bapak Ibu. Terakhir Pak, ini duit Pak, mohon maaf. Pertengahan Juni kemarin Pak, kena COVID Pak. Kena COVID Pak. Sudah prokes sudah. Tapi Allah kasih pelajaran boleh Pak, supaya merasakan apa itu sakit COVID Pak. Supaya waktu bisa bersinar Pak. Tapi kalau tak kena COVID, tak bisa sinar Bapak Ibu. Masa ngajar orang naik sepeda, Kokoli belum bisa naik sepeda. Masa ngajar orang berumah tangga masalah pernikahan, Kokoli belum menikah. Tak nyambung Bapak Ibu, kalau begitu Pak. Begitu kena COVID apa gejalanya Pak? Masya Allah ayah bunda gejalanya Pak. Malam itu jadi serangan malam hari Pak. Pertama yang sudah apa? Lambung. Lambung itu Pak. Bapak harus siap obat lambung di rumah Pak. Dari dokter Pak. Obat lambung itu wajib. Kalau dokter memberikan obat imunnya Pak, itu obat lambung nanti gigi. Macam obat lambung Pak ya. Coba berobat tak mempan Bapak Ibu. Lambungnya ini sudah keras berat ya Bapak Ibu. Biasa lambung. Lambung Pak sudah lemas sakit. Selera hilang total. Badan lemes. Turun langsung Bapak Ibu. Kepala pusing. Apalagi Pak, tulang mau copot Pak, nyeri di mana-mana Bapak Ibu. Yang lebih dasar lagi adalah kedinginan Pak. Badan panas sebelum gigi Pak. Nginjak ubin sudah tak kuat Pak. Pakai kaos kaki kita pakai jaket Bapak Ibu yang berbahagia. Supaya obat Bapak Ibu harus minum Pak. Ibunya harus minum obat untuk vitamin Bapak Ibu. Bapak Ibu besok lagi ke dokter Pak. Begitu ke dokter dikasih obat Bapak Ibu. Dikasih antibiotik. Dikasih obat demam Pak. Obat demam yang bisa mengobati pilek, karena pilek batu Bapak Ibu. Cuma hilang Bapak Ibu. Dikasih Pak, ini imun Bapak Ibu. Begitu ke dokter minta swab. Pak Ustaz, di swab ya. Mau bilang dok, saya sudah biasa swab insya Allah. Jadi mental saya sudah kuat kalau ada yang positif. Karena sering terawat luar kota Pak. Swab itu sudah biasa Pak. Sekarang sudah pakai PCR Pak. Ya, yang benar-benar Jakarta Pak, masuk PCR Pak. Kalau itu masuk sekarang PCR. Kalau PCR Pak, masuk hidung, tenggorokan Pak. Nunggu paling cepat 10 jam Pak, sampai 20 jam hasilnya Pak. Ini kalau di Jakarta pun PCR Pak, pokoknya masih PCR Pak. Istri ada di hotel Bapak Ibu. Kan lagi hamil, Bapak Ibu lagi sudah usia, karena sudah hampir 6 bulan. Doakan semoga Allah biar yang soleh-soleh Pak. Kalau biar hamil soleh bisa walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Pak.
Kita tanya surat swab Pak, PCR Pak, hasilnya negatif. Bapak Ibu yang berbahagia, ke dokter, swab, Pak Ustaz kata dokternya Pak positif. Ayah bunda sudah sering di swab Pak, begitu dikabarkan positif lemas Pak. Imunitas drastis turun Pak. Langsung dapat kabar ini Bapak Ibu, mereka mau makan Bapak Ibu. Langsung dibawa ke kamar mandi Pak, langsung buat toksin Pak. Dua Pak, baru mulai enak lagi Pak. Tak percaya sama dokter, 15 menit kemudian berangkat ke dokter yang lain Pak. Pakai masker, pakai lengkap. Langsung mau minta di swab. Swab hasilnya positif. Dua kali swab positif. Yakin nih Pak, memang kena COVID ini. Langsung minta PCR Pak. PCR itu sudah jam 2 sore Pak. PCR, ambil jam sore PCR. Menunggu hasil Pak Ustadz Pak, ini hasil PCR tunggu 24 jam, paling cepat 20 jam. Besok baru kejadiannya Pak. Sekarang sore, besok tunggu paling cepat jam 12 siang, baru dapat kabarnya. Sudah. Bapak Ibu, malam pokok langsung sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat, sholat taubat, pokok minta kepada Allah. Pertama sholat taubat dulu Pak, pokok banyak istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Lalu mau baca itu doanya Nabi Yunus ketika mengistighfar Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak sekali Bapak Ibu. Itu Nabi Yunus Pak keluar dari musibah Bapak Ibu. Namanya Kuntun Nabi Yunus. Itu surah Al-Anbiya baca Pak. Baca itu Pak. Dalam surah Hajat Pak, minta kepada Allah yang Maha Penyembuh. Paginya pakai tangan sarung Pak, pakai masker, jarak jauh, sedekah Pak. Pokoknya sedekah Pak. Pokoknya yakin sedekah bisa memanjangkan umur, menolak segala musibah, sedekah Pak. Jam 12 ada kabar PCR positif. Hasilnya kemarin Pak sore ngecek, malah sudah diadon nih Pak, minta kepada Allah. Sekitar jam 2 sore berangkat ke rumah sakit Pak. Pokok coba swab yang pakai lab, yang cepat hasil Bapak Ibu. Begitu dicek hasilnya negatif. Hebat ya Mas Kakak itu Pak. Demi Allah Bapak Ibu. 2 kali swab, 1 kali PCR, 1 hari kemudian negatif Bapak Ibu yang berbahagia. Hebat kan? Hebat Allah. Tapi pemulihan Pak lebih bersemangat Pak. Istri ngerawat ular Pak, tak mau diasingkan sama beliau Pak. Karena beliau rawat Pak, karena orang yang kena COVID imunnya lemah. Dia butuh perawatan khusus Pak, butuh perhatian Pak. Dia lagi lemah, butuh support, butuh orang ketiga Pak. Ininya banyak makan Bapak Ibu. Jadi kalau kena COVID ininya banyak makan ayah bunda. Makan vitamin, makan suplemen vitamin D, vitamin C, vitamin A, mineral Bapak Ibu. Makan papaya Bapak Ibu, ada 5 buah yang dasar kalau kena COVID. Papaya, kiwi, jambu merah Bapak Ibu, sama apa? Papaya, kiwi, jambu merah, mangga sama jeruk Pak. Itu 5 buah yang sangat golden buat imunitas kalau kena COVID Bapak Ibu yang berbahagia. Jam 8 pagi sampai jam 9:30 berjemur Pak. Karena sinar matahari itu mengandung vitamin D. Sinarnya ultraviolet B yang bisa menguatkan kekebalan tubuh Bapak Ibu. Jemur Pak, sengaja Bapak Ibu. Balik ini Bapak ke sini. Bapak Ibu yang dibahagiakan, istri lagi hamil kenapa? 3 hari kemudian sehat walafiat. Ibunda usia 74 tahun. Ketika kena Pak, 18 hari Bapak Ibu. Kita obati di rumah Bapak Ibu. Asma nih Bapak Ibu. Sekarang sudah sehat walafiat, 18 hari Bapak Ibu. Pokok obati Bapak Ibu. Pokok riado, bantuan keluarga, bantu sedekah ibu kita, bantu sedekah. Sehat walafiat Pak. Ketika karena Ibu mendoakan Pak, as'alallahul rahmatan ayasfiya. Itu doa yang saya baca Nabi Muhammad. Bapak Ibu Bapak Ibu yang berbahagia. Ayah bunda, Bu, sehat Pak, duit banyak sedekah. Ayah bunda tak banyak lebar. Terakhir Pak, duit ngomong begini. Ayah bunda, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Karena aku hanya aku membantu Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang melakukan kasar? Terakhir satu, please tolong jangan pernah cari aku di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga. Aku duit sudah tak laku di sorga. Kalau nanti kalian sampai kena panggil Allah yang ketiga Pak, Bapak Ibu panggil Allah cuma ada 3. Ingat ya Pak ya, untuk Ibu ya, panggil Allah cuma ada 3. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Pokoknya Pak, mohon maaf Pak Sekda. Pak, pokoknya waktu belum masuk Islam Pak, kalau kita sholat azan Pak, pokoknya suka melamun Pak Ucok. Pokok berarti kan ternyata orang Islam sama orang Cina Pak, kita sama-sama punya kesamaan Pak, sama-sama punya hanya. Jadi panggilan yang pertama, panggilan sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua, panggilan ke Baitullah Pak, Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
nikmat umroh adalah yang kecil. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga, rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dikasih telinga dengan suara azan, tak mau sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua, ada duit, tak mau haji, tak mau umroh, Pak. Haji itu perintah yang kelima, Pak. Umroh itu paling minimal berapa itu? Bapak menggunakan surat yang kelima, Pak. Selesai. Kalau mampu terima, Pak, ganda cuma 1 surga berapa itu? Ada duit, tak mau haji, tak mau umroh. Senang mana? Senang-senang jalan luar negeri, Pak. Senang ke Eropa, senang ke Paris, ke Amerika, ke Jepang, ke tempat wisata, Pak. Tak mau haji, tak mau umroh. Umroh itu wisata religi. Karena panggilan yang ketiga, rahmatullah, matinya subul khotimah. Na'udhu. Kalau sampai kalian kena panggilan yang ketiga, aku boleh kalian simpan selama ini, aku boleh kalian bagi selama ini, yang tak pernah kalian keluarkan sedekah wajib, sedekah sunnah, Pak. Aku tak bisa menemani kalian di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Kecuali, alhamdulillah, ada kalian. Kecuali kalau aku duit ketika cara masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu sedekah wajib, sedekah keluarga, sedekah sunnah, Pak. Bantu masjid, bantu musola, bantu pakai aturan yayasan, apa pakai miskin, mu'alaf sebagainya, Pak. Maka ini Pak bisa menemani kalian di alam kubur sampai di alam akhirat. Duit yang sukses berubah jadi berkah. Itulah janji Nabi Muhammad dalam hadis sahih, tidak ada ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati, yang enggak putus cuma ada 3. Apa yang 3 itu, Pak? Salah satunya shadaqatin jariyah, sedekah, Pak, yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Banyak sedekah Bapak Ibu ya, Pak ya. Kalau sedekah wajib pakai niat, Pak. Nawaitu an ufrijar zakat al-mal. Bapak sudah bisa kali belajar, Pak, itu sudah niat, Pak, sedekah wajib, Pak. Tahu sama kita lagi, bisa itu sudah niat, Bapak ya. Kalau tak pakai niat, itu namanya sedekah sunnah. Bapak ngamal sedekah sunnah, zakat dari keluarga, keberkahan terhambat, Pak. Atur Bapak Ibu. Wajib itu kerjain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita duit Bapak Ibu. Ada, sudah selesai, ada, tidak. Sering sudah tidak. Kita sudah jelas. Sebelum lagi selesai. Tidak. Ini duit 100.000 buat Adinda. Lumayan. Daripada lumayan. Ini 100.000 kita lumayan, nanti bisa beli kopi. Suka kopi kan kita? Suka ya. Pokoknya tak suka kopi kita. Pak Kabak tak suka kopi, Pak. Pak Ucok tak suka kopi, Pak Ucok. Kenapa tak suka kopi? Gara-gara cari kopi yang paling pahit tak pernah ketemu. Adinda tahu kopi yang paling pahit? Kopi yang paling pahit ternyata kopi India daripada aku. Kopi yang paling pahit, Pak, kopi India daripada aku. Tapi ada kopi yang paling manis, Pak. Kopi yang paling manis, kopi nang aku dengan mas kawin 1 miliar. Tapi ada kopi yang paling berkah. Apa kopi yang paling berkah? Kopi yang paling berkah, kopi nang aku dengan basmalah dan salawatullah. Tidak salah, kan? Salawat Nabi. Tidak banyak. Ambil tidak. Tidak tinggalnya di mana sih? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Bukit Kapur, Pak. Masya Allah di sini ya. Kita yakin tinggal di Bukit Kapur yang kita. Yakin ya, bukan tinggal di rumah kita. Tinggalnya di rumah, alamatnya Bukit Kapur. Kan tinggal bisa di apartemen, pesantren, panti asuhan, kontrakan, rumah macam-macam tidak. Tinggalnya alamatnya di Bukit Kapur. Ini kesannya Pak. Pokoknya Pak Kabak kemarin ngomong Pak Sekda. Suka sebelum corona itu Pak suka ceramah di Taiwan, Taipei, Pak, buat kayak di Cina, Pak. Ketika ceramah di Taiwan, kita tahu Pak, tidak sebelum corona, Pak, pernah di pesawat itu Pak dimaki-maki sama pramugari, Pak. Ini gara-gara pramugari dia kenal pokoknya Pak Ustadz Tionghoa dari Indonesia. Sentimen dia Bapak itu, dia non muslim. Pokoknya, kenal orang ini Tionghoa tapi Ustadz. Pokoknya, ingat pokoknya tidak boleh berdoa di atas pesawat. Diancam Pak, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Jadi Pak, tak boleh berdoa di atas pesawat. Doanya di mana Pak? Di dalam pesawat, ya. Kalau di atas terjatuh Pak. Tidak tinggal di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya di Bukit Kapur. Ambil tidak lumayan. Namanya siapa sih? Namanya siapa tidak?
Saya Faris sekarang. Faris, tugasnya rendah. Alhamdulillah ya, lumayan lah. Ambil kolaborasi. Tapi bawa sholat ya. Ini kalau tadi bawa sholat tidak, nanti berubah jadi isu lagi tidak. Terima kasih tidak ya. Ya, jangan jadi kejiman tidak. Itu kalau benaran itu ya. Pakai jangan. Terima kasih tidak. Silakan kembali ke alamnya. Jaga alam kepada. Bapak Ibu sudah selesai. Pak, tadi sudah lihat isu pokok bakar Pak jadi duit. Ya, dibakar oleh akun gasa, orang pegang pemimpin mereka seperti ini Pak. Ini baru satu triksul Pak, baru satu triksul, dua triksul. Masih banyak triksul yang lain Pak. Tamu bisa naik di sini oleh secara kita main. Insya Allah di tempat yang lain atau pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bapak Ibu, Pak, tadi duit itu lambang sukses. Ini duit lambang berkah. Sebagai produk anak muda, Bapak dibacakan di sini Pak ya, yang punya jabatannya dia bagus Pak. Hari ini Bapak amalkan seperti Tuhan Pak. Bapak cari bertahan. Bapak amalkan jabatan dia bagus, amalkan jabatannya yang lebih banyak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya, dikasih kerajaan, dikasih jabatan luar biasa. Ternyata Nabi Sulaiman dia baca doa ini Pak. Baca doa ini. Nanti Bapak Ibu yang punya usaha Pak, usahanya dia lancar, dia laris, jangan pakai jimat-jimat, musyrik, tak berkah Bapak Ibu. Bapak amalkan doa sini Pak. Doa yang dibaca Nabi Sulaiman juga Bapak Ibu. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya. Apa doanya Bapak Ibu? Amalkan di sini Bapak Ibu. Yang tak ketemu jodoh, di sini ada ketemu jodoh Pak. Saya yang ketemu jodoh, Bapak punya anak tak ketemu jodoh. Bapak sudah punya jodoh? Sudah ya. Ada yang STMJ nggak Pak? Mana yang STMJ? STMJ sudah tua masih jomblo. Yang STMJ punya organisasi nama ini PTN, Ikatan Pemuda Telah Nikah, atau IKTEK, Ikatan Pemuda Telah Kawin. Punya istri itu yang telaten, telah jadi pengantin. Yang dalam kata jodoh Pak, tak usah khawatir Pak. Nanti Bapak amalkan di sini Pak. Doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika jomblo, ternyata Pak dia baca doa ini Pak. Al-Quran yang mengajarkan Pak. Langsung dikasih jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Ismail. Apa doanya boleh? Baca di sini Pak. Dibaca taman Bapak Ibu. Ini banyak baca-baca kabar Pak. Intinya ini duit yang sukses berubah jadi berkah. D-U-I-T. D-nya doa. Punya usaha, ingat ikhlas, ingat tawakal. Dan kalian di sini Pak. Doa terbagi Pak. Perbanyak doa. Doa dari orang tua. Soalnya waktu jangan ditinggalkan. Lalu perbanyak baca sholawat. Sholat dan ini zakat Pak. Perbanyak sholawat. Doa dari orang tua kita. Dirikan sholat. As-sholat untuk buatan doa. Sholat untuk bahasa itu adalah doa Pak. Serah kita adalah doa. Dan ingatnya apa? Zakat. Sholat, zakat sering wajib. Baru perbanyak sholawat. Sholawat itu sekali soli. Sholawat sekali banyak sholat Pak. Orang sudah sholat, pasti banyak sholawat. Betul Pak? Dalam sholat itu ada sholawat. Bapak Ibu yang amalkan di sini, Bapak Ibu yang berbahagia. Sebagai produk ayah muda, ini buku dakwah bil kolam, dakwah dengan cara menulis, efisien sepanjang masa. Sebagai penutup, Kokolim sudah menulis 4 buah buku. Mohon maaf ayah bunda, semuanya bukan sembarang tulisan. Semuanya hasil penelitian, pengalaman spiritual Kokolim selama 17 tahun. Tapi ini buku termasuk yang paling lama Pak. Buku termasuk yang lama Pak. Rahasia menggapai keberkahan 17 tahun ini Pak. Bapak Ibu, ini buku sudah diteliti langsung. Bapak Ibu nanti dapatkan buku ini Pak. Kalau sudah dapatkan buku ini, Bapak selesai dibaca, hayati Pak. Ya, baca hayati. Amalnya sih Bapak Ibu. Bapak selesai dibaca, jangan dibuang. Jangan sembarangan Pak, tulis nama kita. Di dalam buku ini ada setengah lembar kosong, pokoknya isinya pesannya tulis. Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Letakkan dalam lembar yang rapi Pak. Ketika kita sudah meninggal, mohon maaf, ini buku otomatis akan jadi kenang-kenangan Pak. Kalau kita sudah meninggal, jadi kenang-kenangan. Kapan jadi kenang-kenangan? Kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya ayah muda, nanti ending kita boleh foto bersama Pak. Tapi ingat, ketika kita foto bersama sama Kokolim, tak boleh keluar kata. Buat apa? Buat kenang-kenangan. Oh no. Habis foto, langsung mati Pak. Jadi kenang-kenangan kita ini. Tak boleh. Kenapa orang sekarang umurnya pendek-pendek, orang tua umurnya panjang-panjang? Salah satunya orang tua dulu jarang bisa berfotoan Pak. Zaman sekarang selfie. Buat apa? Buat kenang-kenangan Kokolim. Begitu selfie mati Pak, jadi kenang-kenangan betul Bapak ini. Foto itu tak boleh bilang buat kenang-kenangan.
dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi sebelum di-launching ini buku kan dibaca sama Bapak dulu kan. Ketika dibaca, maka kata beliau, apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta sukses dunia akhirat, meninggal, mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Mohon maaf, ini buku tidak ada di Gramedia. Ini buku tidak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolin, di mana Kokolin berada. Hari ini spesial Bapak Ibu, Koko bawa buahkan kali ini Pak, paling dikit 300 SMK Bapak Ibu, bisa sampai 500 SMK. Itu ada di mobil sekitar 450 SMK. Yang paling dikit Pak 300 SMK Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kalau ingin dapatkan buku ini dari selesai ceramah Pak, bisa didapatkan satu buku ini. Ini bukunya Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang muda, ada infaknya Pak. Infak ini Bapak Ibu sudah beli buku ini, Bapak sudah berinfak membantu sebagian operasional dakwahnya Kokolin. Pak Wali Kota kita telah bantuan Bapak dari penginapan, dari mobil yang berbahagia, membantu teman-teman yang lain Bapak Ibu yang berbahagia, dan sebagian buat menyantuning anak-anak du'afa dari Kokolin Center yang punya Bapak Ibu yang berada di Jakarta. Jadi Bapak Ibu ada Bapak mendapatkan buku ini atau IPA-nya 100.000. Ini bisa Pak. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan, Bapak gubernurnya Pak mengambil 3.000 eksemplar. Dia beli semuanya anak pemerintah, dikasih gratis oleh yang waktu Bapak Ibu. Dia semuanya bisa belajar meraih keberkahan. Kemarin ceramah di Kemendagri Pak, Bapak Mendagri mengambil 500 eksemplar. Kemarin ceramah juga sebelum pandemi Pak, ceramah di Mabes TNI, Bapak kepalanya mengambil 500 eksemplar. Dikasih gratis semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini buku ada di Gramedia, tidak perlu kemanapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolin, di mana Kokolin berada. Ya pengen buku ini satu buku pakai 100.000 Pak. Di luar kota Pak, kalau lepas ini Pak 150.000 Pak. Luar kota 150.000. Tapi buat kampung Kokolin sendiri Pak, hanya 100.000 Bapak beli Bapak Ibu satu buku Pak. Pengen Pak kita silakan Bapak beli Bapak Ibu. Bapak beli sudah berinfak membantu operasional dalam Kokolin dan Bapak yang kemudian di Kokolin Center Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi buku yang satu ini spesial buat Bapak Wali Kota, tapi beliau ada Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi satu buku ini Pak, dua buku ini, satu buat Pak Wali Kota, yang kedua mewakili Bapak Sekda kita Pak Wali Kota. Pak Sekda boleh dapat Pak Sekda. Ini hadiah Kokolin buat Pak Syarif, boleh dapat Pak Syarif. Ini ada Kokolin Pak, ini titik buat Pak Wali Kota ya Pak ya. Nanti Bapak tanda tangan Pak. Ya. Nanti kalau Bapak pengen ambil buat jamaahnya Bapak Ibu bisa ya sama pemerintah. Tapi kalau tidak ada nanti bisa beli silakan ya. Tidak ada satu kali bisa dibeli Bapak Ibu yang berbahagia ya. Buat Pak Syarif, ini Pak Syarif mau sama Bapak Pak. Agak Pak ya, terima kasih Pak Syarif ya. Kita mau bersama Pak boleh Pak. Agak ya saya Pak. Nanti yang pengen dapat bukunya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Pak yang kita ambil sebagian, Bapak Ibu tidak silakan ditinggalkan Bapak Ibu yang di mana? Sebelah kiri ini ya. Satu buku IPA-nya 100.000 yang pengen ambil Bapak Ibu yang berbahagia ya. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, yuk kita baca basmalah Pak. Nanti buku kalau sudah beli bawa ke sini Pak, buku tantangan. Berapa? Ada kelasnya Pak Kopi kalau tidak kasih kelasnya, buku tantangan sebagai penulis Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita baca Al-Fatihah dengan ada yang keluar Bapak Ibu. Kita baca doa yuk. Kita baca doa. Ini intinya berjantungnya doa ini Bapak Ibu. Kita doa, wabil khusus kita kirimkan ke Bapak Wali Kota kita, semua pemimpin kita di sini, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita semua Bapak Ibu yang berbahagia. Wabil khusus Bapak Ibu kita bacakan Al-Fatihah buat Umay yang kita cintai Pak. Semoga Umay ini benar-benar Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah hindarkan dari mara bahaya Pak. Kalau sudah berkata ada mara bahaya Bapak Ibu yang berbahagia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan buat kita semuanya ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa buat istri anak kita, keluarga kita, jabatan kita, kaum kita, dan orang ikhlasan bagi bunda tercinta sudah usia 74 tahun, islamnya sudah 15 tahun ada di Jakarta, masih orang mengalis Bapak Ibu di Jakarta, dan buat istri keluarga dari hamil sudah 6 bulan, dan buat kita semua yang muda, terutama yang buat dia rumah yang kita cintai, semoga berkah dunia dan akhirat di Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat semuanya Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Dumai TV. Karena ceramah agak panjang, hampir 2 jam. Nanti silakan pakai episode aja kalau pengen ditayangin ya, biar zamannya tidak bosan. Bapak Ibu yang berangkat semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihil khatimir rasulil kamil rahmatus syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumina bidawamina salatan takunu laka ya rabbana ridwan wa li'ati adaan wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsana wa minar tariqi ashala wa minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslaha wa minal makani afsaha wa minal aishi raqada wa minal rizqi atyaba wa awsat. Wahai Allah, hari ini kami di jamaah pemerintahan Kota Dumai ya Allah berkumpul tempat yang sangat mulia ini ya Rabb, dalam rangka meningkatkan iman dan imun kami ya Allah, dalam rangka meraih ridho dan keberkahan dari Engkau ya Allah. Wahai Allah, barokah majlis taklim, barokah majlis ilmu yang kami hadiri pada hari ini ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdirmu ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kurang bersabar terhadap ujian-ujian darimu ya Allah. Wahai Allah, siapapun yang hadir pada hari ini ya Rabb, jadikanlah harta kami, jabatan kami, karir kami, orang tua kami, pemimpin kami, anak-anak kami, keluarga kami, kampung halaman kami, wabil khusus Indonesia, wabil khusus Dumai yang kami cintai ini Rabb, jadikanlah berkah dunia dan akhirat. Rabb, andai kata suatu hari Kau panggil kami menghadap kepada Engkau ya Rabb, panggillah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami ya Rabb dalam keadaan iman dan Islam. Panggillah kami ya Rabb mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggillah kami ya Rabb dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma idfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsh wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia hadza khassa wa min biladina Dumai hadza khassa wa min biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Panggillah kami menghadap kepada Engkau ya Rabb dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi amqul li sahabati rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti yang pengen Jumatan kita lanjut di khutbah Jumat pada siang hari ini. Dan pokok masih ada sekitar 21 titik sahabat dakwah. Karena ini pandemi Pak, tak bisa kami antar dari datangin masjid ke masjid. Jadi
yang berdekatan silakan mampir Bapak Ibu yang berbahagia, karena kita kapasitas terbatas Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu silakan silaturahim dengan saya yang punya Instagram, tolong follow akun Instagramnya Kokolim, ketik Ustaz Kokolim. Kita bisa silaturahim dunia maya insyaallah. Yang punya tanah wakaf bagi jadi pesantren Bapak Ibu, kita Kokolim Center siap mendirikan pesantren Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah.